ゲームスタート。Selanjutnya apa ya? Kayak ada yang kurang? Kali ini saya menampilkan mind mapping pendidikan anak tunanetra yang dibagi menjadi 5 penjelasan. Yang pertama akan dijelaskan pengertian tunanetra meliputi pengertian menurut etimologis, pengertian menurut KBBI, pengertian menurut Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan pengertian dari segi pendidikan. Yang selanjutnya akan ditampilkan faktor penyebab tunanetra yang dibagi menjadi faktor internal, faktor eksternal, faktor dari segi medis dan kebidanan, faktor dari segi penyakit berat atau akut. Yang selanjutnya akan ditampilkan mengenai kriteria tunanetra, meliputi kemampuan melihat. Kemampuan melihat sendiri akan dibagi menjadi buta total dan kurang penglihatan atau low vision, yang mana low vision akan dibagi menjadi light perception, light projection, tunnel vision, peripheral vision, dan penglihatan bercak. Adapun kemampuan terhadap persepsi cahaya akan dibagi menjadi no light perception, light projection, dan light perception. Yang ketiga ada kriteria menurut kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus, dibagi menjadi 4, yaitu 20/20 V sampai dengan 20/50 V. Selanjutnya 20/70 V. Yang ketiga ada 20/200 V, dan yang terakhir ada 0 V. Kriteria yang terakhir adalah penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Juga penjelasan mengenai klasifikasi tunanetra. Pada pembahasan video paling akhir akan disampaikan karakteristik tunanetra yang dibagi menjadi karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi mengenai anak tunanetra. Yang pertama adalah definisi. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi individu yang mengalami kerusakan ataupun hambatan pada organ mata. Yang selanjutnya adalah definisi menurut KBBI. Menurut KBBI, tunanetra artinya rusak mata atau luka mata dan tidak memiliki mata, buta atau kurang penglihatannya.
Selanjutnya adalah definisi menurut Persatuan Tunanetra Indonesia. Pertuni mendefinisikan ketunanetraan yaitu mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meski dibantu kacamata. Yang terakhir adalah definisi dari segi pendidikan. Tunanetra diartikan sebagai suatu cacat penglihatan yang dapat mengganggu proses dan pencapaian belajar secara optimal. Adapun faktor penyebab ketunanetraan yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan kondisi bayi dalam kandungan. Kemungkinan ketunanetraan seorang anak bisa disebabkan oleh gen atau keturunan, kondisi psikis ibu, kurangnya gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Heather Mason menyebutkan ketunanetraan disebabkan oleh faktor genetik atau herediter, perkawinan sedarah, dan infeksi pada saat kehamilan. Mengapa perkawinan sedarah dapat menjadi penyebab ketunanetraan? Hal tersebut dikarenakan susunan gen yang dimiliki kedua individu tersebut mirip. Keturunan hasil hubungan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dari DNA-nya. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit genetik langka serta membuat sistem kekebalan anak melemah. Sedangkan ketunanetraan yang disebabkan oleh infeksi pada saat kehamilan biasanya disebabkan oleh virus leptospirosis atau virus yang disebarkan melalui urin maupun darah hewan yang terinfeksi bakteri. Contohnya seperti urin pada tikus yang terinfeksi bakteri. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terjadi saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misal, kecelakaan, pengaruh alat bantu medis, panas badan yang terlalu tinggi, kurang vitamin, bakteri, dan virus trachom. Adapun faktor penyebab ketunanetraan yang dibagi menjadi dua, berdasarkan medis atau kebidanan, dan berdasarkan penyakit akut. Berdasarkan medis atau kebidanan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pada saat kehamilan atau prenatal, yang kedua pada saat kelahiran atau natal, dan yang ketiga setelah kelahiran atau postnatal. Penyebab ketunanetraan di masa kehamilan bisa terjadi akibat penyakit campak Jerman dan sipilis yang menyerang ibu hamil terutama saat kandungan berusia 1-3 bulan. Bisa juga terjadi karena keracunan obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol saat hamil. Infeksi virus rubella atau toxoplasmosis dan adanya malnutrisi berat di tahap embrional atau minggu ke-3 sampai ke-8 dapat menyebabkan ketunanetraan pada bayi.
Selanjutnya adalah penyebab ketunanetraan di masa kelahiran. Bantuan alat medis saat proses kelahiran dapat menjadi penyebab kerusakan mata atau syaraf mata pada si bayi. Penyebab yang kedua adalah penyakit gonore yang diderita sang ibu dapat menulari si bayi. Pada bayi yang lahir sebelum waktunya dan mendapatkan konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi selama berada di inkubator dapat menyebabkan kerusakan terhadap syaraf mata. Yang terakhir adalah ketidakproporsionalan tulang ibu, karena kelainan tulang pinggul dapat menekan kepala bayi selama proses melahirkan. Pada masa setelah kelahiran atau masa pertumbuhan, ketunanetraan disebabkan oleh beberapa penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit serothalmia yang terjadi karena kekurangan vitamin A, dan beberapa penyakit mata, salah satunya adalah trachoma atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang dapat ditularkan melalui kontak langsung. Penyebab yang terakhir adalah karena kecelakaan yang menimbulkan kerusakan pada syaraf mata. Penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit berat. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Penyakit berbahaya ini dikarenakan pola atau gaya hidup yang tidak teratur dan merupakan penyakit berat menahun. Penyakit ini berkomplikasi dengan penyakit lain dan pada bagian mata, penyakit ini dapat menyebabkan penyakit retinopati katarakta yang mana lama-kelamaan akan semakin meningkat sesuai dengan lama penyakit yang diderita. Nenek saya merupakan penderita diabetes mellitus yang sudah diderita sejak tahun 2017. Sebelumnya disebutkan bahwa salah satu penyakit-penyakit akut ini menyerang fungsi penglihatan penderita, sehingga penderita mengalami penurunan fungsi penglihatannya. Karena penglihatannya sangat memburuk akibat dari penyakit diabetes mellitus, jadi dalam beraktivitas sehari-hari pun seperti berjalan harus menggunakan tongkat, serta sudah tidak bisa membaca ataupun mengenali orang meski dari jarak dekat. Yang kedua adalah hipertensi, menyebabkan arteriosklerosis, erosis, yaitu mengalami penyempitan pembuluh darah, bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak, yang kemudian memberi gejala eksudasi dan pendarahan retina, sehingga menyumbat arteri atau vena centralis retina, dan mengganggu penglihatan dari tingkat rendah, sedang, hingga berat. Yang ketiga ada penyakit ophthalmopathic induktrin, yaitu kelainan induktrin yang menyebabkan kelainan pada mata. Jadi akan mengakibatkan kesulitan, kekurangan, atau kelebihan sirkulasi darah di tubuh. Penyakit hipertiroid, muncul timbunan lemak di belakang bola mata, sehingga mata seperti menonjol atau kelopak mata tidak bisa tertutup. Yang keempat, ada infeksi sistemik, yaitu adanya penyakit mata yang disebabkan karena virus yang dibawa serangga, jamur, dan menyerang mata serta merusak organ mata, khususnya selaput mata yang tipis. Yang kelima ada radang konjungtiva. Ini merupakan infeksi karena tuberkulosis atau TBC, karena penyakit kelamin, alergi difteri, dan selanjutnya akan menjadi radang kornea. Yang keenam ada kelainan genetik. Banyak kita temui kasus di mana kelainan mata akibat keturunan secara biologis, terutama pada perkawinan sedarah. Kelainan genetik juga biasa disebut distrofi kornea. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A akan berdampak pada gangguan mata.
hingga mengalami kebutaan. Berikut beberapa gejala-gejala yang muncul, yaitu 1. Buta senja atau kelainan sel-sel batang retina. Kurang vitamin A juga mengakibatkan produksi air mata berkurang, yang berdampak pada kurangnya konjungtiva dan kornea. Selanjutnya adalah trauma. Trauma mata adalah perlukaan atau cedera mata yang dapat terjadi dalam bentuk trauma tumpul, seperti pukulan akibat benda tumpul tongkat, batu. Yang kedua adalah karena benda tajam, yaitu terkena benda tajam, runcing. Yang ketiga, karena zat kimia, terkena obat-obat dengan kandungan kimia berbahaya dan zat reaktif. Yang keempat, trauma sinar matahari, seperti terkena sinar X, menatap matahari secara langsung. Dan yang terakhir adalah trauma listrik akibat tersetrum maupun benda asing yang masuk ke dalam mata. Kita akan berlanjut pada penyebab ketunanetraan karena kesalahan perlakuan terhadap mata. Penyebab utama penyakit mata di negara berkembang biasanya disebabkan oleh trauma, karena kondisi atau iklim negara yang cenderung panas dan tandus. Sedangkan penyebab utama penyakit mata di negara maju karena penyakit degeneratif seperti diabetes, glaukoma, katarak, berhubungan dengan pola hidup negara maju. Jadi, degenerasi atau penurunan anatomis dan fisiologis berdampak pada gangguan organ mata akibat dari kemunduran kekuatan lensa karena faktor usia. Untuk menjaga kesehatan mata, usahakan jauhi gaya hidup maupun pola hidup yang tidak sehat. Seperti yang pertama, hindari atau batasi menatap layar HP atau laptop dengan waktu yang lama. Yang kedua, beri waktu istirahat pada mata di malam hari. Ketunanetraan memiliki 4 kemampuan penglihatan, kemampuan terhadap persepsi cahaya, kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Terjadinya ketunanetraan. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan melihat terlebih dahulu. Kemampuan melihat dikelompokkan menjadi buta total atau mereka yang tidak dapat melihat sama sekali, baik gelap maupun terang. Dan yang kedua yaitu kurang penglihatan atau low vision, yang akan dibagi menjadi 5, antara lain. Yang pertama, light perception, yaitu apabila hanya dapat membedakan antara terang dan gelap. Yang kedua, light projection, yaitu tunanetra ini dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra terpusat sehingga apabila melihat objek hanya terlihat pada bagian tengah saja. Kemudian ada kriteria yaitu vision atau penglihatan sempit, sehingga pengamatan terhadap benda hanya terlihat pada bagian tepi. Dan terakhir adalah penglihatan bercak, pengamatan terhadap objek pada bagian-bagian yang tertutup dan tidak terlihat. Selanjutnya adalah kemampuan terhadap persepsi cahaya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau no light perception. Ini artinya buta total atau tidak memiliki persepsi cahaya sama sekali. Yang kedua yaitu memiliki persepsi cahaya atau light perception. Dalam keadaan ini masih bisa melihat bentuk tapi tidak bisa membedakan. Misal, bisa melihat bentuk orang tapi tidak bisa membedakan perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Dapat mengetahui juga menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jarinya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sinyal tes atau pemeriksaan klinis yang kemudian akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama,
tingkat ketajaman 20/20V sampai 20/50V atau 6/16 meter pada tingkat ketajaman penglihatan. Tingkat ini masih bisa digolongkan tunanetra taraf ringan. Selanjutnya, tingkat ketajaman 20/70V atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Tingkat ini digolongkan low vision. Di tahap ini akan menggunakan alat bantu tapi masih bisa dikoreksi dengan baik. Yang ketiga adalah tingkat ketajaman 20/200V atau 6/60 meter atau lebih dan tergolong berat tapi masih bisa menghitung jari tangan pada jarak 6 meter. Pada tingkat ini hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang terakhir adalah buta total, yaitu memiliki visus 0, yang berarti tidak bisa merangsang cahaya sama sekali. Yang terakhir adalah saat terjadinya ketunanetraan, seringkali disebabkan oleh banyak hal yang masih berkorelasi dengan prenatal, perinatal, dan postnatal. Adapun klasifikasi tunanetra dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kelompok dengan penglihatan agak normal, tapi perlu dibantu koreksi dengan menggunakan lensa dan alat bantu baca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman membacanya sedang atau rendah, sehingga butuh pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok dengan pusat penglihatan rendah, yaitu rentang penglihatannya sedang dan tidak mampu memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat, kelompok dengan fungsi penglihatan buruk, yaitu rentang pandangannya rendah dan penglihatan di bagian pusat buruk. Kondisi ini juga memerlukan alat bantu baca. Yang kelima adalah kelompok buta total. Sekarang saya akan membahas tentang karakteristik ketunanetraan yang dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan psikis. Karakteristik fisik seperti kekurangan penglihatan dari lahir berpengaruh pada perkembangan motorik seperti jalan, lari, lompat, juga terganggunya otot kepala yang menyebabkan penyandang tunanetra biasanya kaku dan tidak luas. Dari segi fisik, dikatakan tunanetra jika ciri fisik mata tidak bisa melihat secara normal. Mata tidak berkedip, tidak merespon cahaya, juga pelupuk mata yang terus tertutup. Adapun tunanetra yang tidak terlihat secara orientas dan mobilitas, biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body language, sehingga dari segi sikap cenderung menunduk terus, tangan tergantung layu ataupun kaku, badan skoliosis, berdiri tidak tegap. Kemudian karakteristik tunanetra low vision akan berusaha mencari upaya rangsang, sehingga biasanya perilakunya tidak terkontrol. Misal, memejam-mejamkan mata, melihat objek dengan memercingkan mata. Bila melihat tulisan dari jarak dekat, akan membelalakkan mata. Maka inilah mengapa jika sedang mencari upaya rangsang, tingkah lakunya seringkali tidak terkontrol. Adapun karakteristik psikis pada seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah ekstrim. Misalnya, di mana bila sedang bahagia akan sangat bahagia, bila sedih akan sangat sedih, dan bila cemas akan sangat cemas. Mereka akan mengungkapkannya secara verbalitas dan cenderung perfeksionis. Tunanetra dapat berpengaruh pada psikis, yaitu menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku, serta kurang ekspresif atau gerak-geraknya terbatas. Kekakuan dalam gerak tubuh ini akibat dari terhambatnya orientasi mobilitas
dan sering ditemukannya perilaku adapta. Perlu kita ketahui, ketunanetraan yang dialami seseorang berakibat keterbatasan bersikap pada lingkungan akan menjadi sebuah hambatan bagi tunanetra karena pasti akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan beraktivitas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.